Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Movie. Video kali ini Story Movie akan merangkum sebuah film dari kisah nyata, yaitu tentang seorang putri kecantikan Meksiko di tahun 2008 yang bernama Laura Zuniga. Tapi dalam prestasi kemenangannya itu ternyata menyimpan sebuah cerita yang tak pernah terbayangkan oleh orang. Laura ternyata terlibat dalam serangkaian pembunuhan anggota polisi, bahkan juga transaksi narkoba dan jual beli senjata ilegal. Bagaimana cerita selengkapnya? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Laura yang hidup bersama adik dan ayahnya yang merupakan seorang penjual baju. Sejak kecil Laura mempunyai cita-cita menjadi seorang ratu kecantikan. Di umur yang ke-23, Laura berencana mengikuti seleksi ratu kecantikan. Namun saat mengungkapkan keinginannya, ayahnya kurang setuju. Ayah Laura merasa suka dengan pergaulan dan juga gaya hidup seorang model. Meskipun mendapat pertentangan, setelah ayahnya pergi berjualan, Laura tetap memaksa untuk mengikuti seleksi dan ia menemui temannya yang bernama Suzu. Mereka berdua pun pergi. Terlihat di sana juga sudah banyak wanita-wanita yang sedang mengikuti seleksi. Satu persatu mereka pun masuk ke ruangan. Hingga tibalah waktunya Laura untuk memperkenalkan diri di depan juri. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun lolos dan diberitahu kalau besok mereka harus datang kembali untuk melanjutkan latihan. Pada saat malam harinya, Laura mencari susu di sebuah klub malam. Namun, terlihat Laura seperti tidak nyaman dengan tempat itu karena ia tidak terbiasa berada di klub malam. Dan ia cukup kaget karena merasa dilecehkan oleh seorang agen polisi yang sedang mabuk dan berdansa bersama dengan Suzu. Suzu akhirnya mengajak Laura pergi ke toilet untuk menjelaskan bahwa orang-orang itu bisa membantu mereka untuk memenangkan kontes. Setelah dijelaskan cukup panjang, dan karena Laura memang percaya kepada sahabat baiknya itu, akhirnya Laura mengerti dan membiarkan sahabatnya pergi terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian, datang sekelompok orang. Mereka masuk melalui ventilasi lengkap dengan membawa senjata. Tentu saja, Laura sangat bingung dan ketakutan. Sementara posisinya kini terpojok dan tidak bisa kemana-mana. Dan benar saja, akhirnya Laura ketahuan dan diancam untuk tak menceritakan yang terjadi kepada siapapun. Orang itu juga memberikan uang dan menyuruh Laura untuk segera pergi dari klub. Saat ia ingin mengajak Susu pergi, saat itu lampu tiba-tiba mati dan selanjutnya terdengar tembakan serta teriakan yang sepertinya mereka sedang mencari seseorang. Dalam keadaan yang gelap, dan setelah tembakan berhenti, Laura berusaha menyelamatkan diri dengan tiarap sambil melangkah kembali menuju toilet. Diam-diam, ia mendengar bahwa polisi hampir datang sehingga memutuskan untuk kabur melalui lubang ventilasi. Saat menunggu keadaan aman, ia sempat melihat beberapa mayat yang dibungkus plastik yang dimasukkan ke dalam mobil. Ia khawatir dan takut jika mayat itu adalah sahabatnya. Setelah polisi datang, klub langsung ramai dengan orang-orang yang ingin melihat keadaan TKP. Ketika Laura ingin masuk ke dalam untuk mencari Suzu, ia dihadang dan segera diusir sehingga hanya bisa pasrah menunggu kabar dari sahabatnya itu. Namun, ternyata sampai pagi, tak ada kabar apapun dari Suzu. Dan karena hal ini, Laura jadi terlambat datang latihan dan berujung mau tak mau ia harus rela didiskualifikasi. Laura sangat merasa kecewa karena cita-citanya selama ini harus berakhir begitu saja. Namun walau begitu, ia tetap mementingkan keselamatan sahabatnya. Laura kemudian berusaha mencarinya dengan mendatangi polisi yang sedang berpatroli untuk meminta bantuan. Untungnya polisi itu mau membantu dan segera menanyakan apa yang terjadi semalam. Namun saat perjalanan, polisi itu mendapatkan sebuah telepon. Laura sebenarnya di sini sudah sedikit curiga. Tapi apa daya, ia tak bisa berbuat apa-apa. Di tengah perjalanan, polisi itu berhenti dengan alasan ia akan membeli bekal untuk makan siang. Ternyata hal itu sudah direncanakan
Dan tak lama kemudian datang beberapa orang dan langsung memaksa Laura untuk ikut bersama mereka. Laura dibawa ke sebuah mobil yang di dalamnya sudah ada seseorang. Orang itu bernama Lino. Ia merupakan pimpinan penyerangan klub tadi malam. Dengan ketakutan, Laura menjelaskan kalau ia melapor hanya ingin mencari keberadaan temannya karena mereka berdua sedang mengikuti kontes Miss Bala. Lino kemudian menanyakan secara detail kehidupan Laura, dari mulai alamat sampai anggota keluarganya yang tinggal bersamanya. Akhirnya Lino di sini memberikan kesempatan. Ia akan membantu Laura mencari sahabatnya, termasuk membantunya masuk kembali ke dalam kontes. Dan sebagai bayarannya, Laura harus mengikuti perintahnya terlebih dahulu. Setelah pertemuan itu, Laura diperintahkan untuk membawa mobil ke depan sebuah kantor polisi. Dengan terpaksa, ia mengikuti perintah itu. Sampainya di tempat yang dituju, ia langsung dijemput dan dimasukkan ke dalam mobil lainnya. Ternyata mobil itu membawa mayat dari penyerangan semalam. Sebagai balasan kartel Lino kepada kepolisian yang ikut campur akan bisnisnya. Di dalam mobil, Laura juga ditanya akan memberikan imbalan apa jika ia lolos menjadi Miss Bala. Tetapi Laura tidak menjawab apapun dan justru malah menanyakan keberadaan sahabatnya. Lino juga berjanji akan mengurus hal tersebut. Kemudian mengantar Laura menemui pelatih Miss Bala bernama Luisa. Laura akhirnya mendapatkan kembali kesempatannya untuk mengikuti kontes. Dan ia juga diberi uang untuk membeli gaun sebagai persiapan. Sebelum pergi bersama Luisa, Lino menyita ponsel Laura dan menggantinya dengan ponsel baru, agar nantinya Lino dengan gampang untuk menghubunginya. Setelah itu, Laura segera pergi membeli gaun di sebuah butik. Ketika Laura mulai mencoba beberapa gaun, ia mendapatkan panggilan dari Lino yang menanyakan keberadaannya. Hal ini tentu saja membuat takut dan memilih pergi walaupun belum ada pakaian satupun yang dibeli. Di tengah perjalanan, ternyata ada sekelompok polisi yang menghadang Laura. Mereka tahu kalau Laura adalah pengalihan yang ditugaskan oleh Lino untuk mengirimkan mobil berisi mayat anggotanya. Namun untungnya polisi itu hanya menyita HP yang diberikan Lino. Sementara Laura sendiri disuruh untuk segera pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, ia segera masuk ke dalam kamar dan saat melihat sebuah berita di TV, akhirnya Laura tahu kalau Lino adalah seorang pimpinan kartel besar di Meksiko yang sedang menjadi buronan. Ia pun merasa kini hidupnya benar-benar sudah di tangan Lino, dan tak ada lagi yang bisa dia lakukan selain hanya menuruti perintahnya. Uang yang diberikan oleh Lino juga ia buang. Saat ia sedang berusaha menenangkan dirinya, tiba-tiba ia melihat cahaya mobil dari luar rumahnya dan mendapati sebuah mobil terparkir dengan disusul suara gedoran pintu. Laura keluar kamar dan mendapati ayahnya tengah diinterogasi oleh Lino. Ia segera menyuruh ayahnya untuk pergi masuk ke kamar. Sementara Laura masuk ke dalam kamarnya sendiri bersama dengan Lino untuk mengobati kakinya yang terpincang-pincang itu. Setelah itu, demi keamanan, Laura menyuruh ayahnya dan adiknya untuk pergi dari rumah. Karena kini rumah Laura menjadi markas Lino dan anak buahnya untuk melakukan persiapan perang dengan para anggota polisi yang mengincar mereka. Keesokan harinya, Lino menggunakan Laura untuk membeli amunisi kepada orang Amerika yang bernama Gringo. Lino menyelundupkan uang tersebut dengan menempelkan pada pinggang Laura menggunakan lakban hingga ia sedikit kesulitan bernafas. Akhirnya Laura pun pergi berangkat ke San Diego. Dalam perjalanan, supir taksi yang merupakan anak buah Lino mengancam untuk tidak membuka mulut jika ia tertangkap di perbatasan. Sesampainya di sana, untungnya Laura berhasil melewati pos pengamanan karena paspornya bersih dari laporan kriminal. Setelah sampai di tempat tujuan, Laura melakukan transaksi dengan Gringo yang telah menunggunya di mobil. Selain peluru, ia juga mendapatkan informasi yang harus disampaikan kepada Lino. Setelah melaksanakan tugasnya, Laura kembali ke Meksiko dengan membawa mobil tersebut. Namun setelah melewati perbatasan, tiba-tiba saja mobilnya dihadang puluhan polisi yang langsung menembaknya. Keadaan menjadi tak terkendali. Beruntung tak lama kemudian, Lino dan anak buahnya datang melakukan perlawanan. Terjadilah baku tembak di sana. Hingga akhirnya pertempuran itu berhenti setelah Lino menugaskan anak buahnya
untuk membawa truk agar bisa mengangkut peluru, dan juga mereka pergi dari sana. Di dalam truk, Laura memberikan pesan dari Gringo kalau agen narkotika yang menangkapnya dulu adalah Kamara, yang sekarang ada di Tijuana dan memakai nama Orlando Gomez. Setelah sampai di tempat yang aman, Laura segera dibawa untuk tampil pada kontes. Namun Laura terlihat kurang bersemangat. Padahal dulu inilah yang sangat ia inginkan, yaitu menjadi putri kecantikan perwakilan Meksiko. Namun dan keadaannya yang saat ini tertekan, ia hanya bisa pasrah tanpa gairah mengikuti kontes baju renang saat itu. Di belakang panggung, Laura menelpon adiknya serta mengingatkan untuk tidak kembali ke rumah terlebih dahulu. Tak lama kemudian, waktu pengumuman pemenang, dan Laura berhasil mencapai peringkat 2 teratas. Ketika tiba pengumuman pemenang, nama Laura dipanggil sebagai pemenang Miss Bala California. Jessica yang menjadi saingannya nampak sangat terkejut, karena dari tadi dirinya yakin pasti jadi pemenangnya. Akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika juri sudah memutuskan dan melihat mahkota tersebut diberikan kepada Laura. Laura yang merasa tak melakukan apapun, bahkan untuk penampilannya saja bisa dibilang jauh daripada kontestan lainnya. Ia menerima mahkota dengan canggung dan tak menunjukkan kebahagiaannya yang sebenarnya. Laura yang sudah tidak tahan lagi berusaha kabur menuju kota. Namun sayangnya, Lino berhasil mengikutinya dan mengajaknya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka berdua pergi ke daerah pantai, dan di sanalah Lino akhirnya meniduri Laura. Laura sendiri hanya bisa pasrah karena diancam akan dibunuh jika tidak bisa menuruti atau mencoba memberontak. Saat pagi harinya, Lino dan Laura pergi untuk menemui Kamara yang berhasil ditangkap oleh anak buahnya. Saat itu agen Kamara tampak sudah bawa belur dan sedang diinterogasi sambil direkam mengenai sepak terjangnya yang selama ini dalam melakukan penangkapan kepada Lino. Dan setelahnya Kamara akhirnya dibunuh dengan cara ditabrak langsung oleh mobil yang dikendarai oleh Lino. Setelah tewas, mayatnya digantung di bawah jembatan sebagai ancaman kepada agen-agen lainnya untuk tak macam-macam lagi kepada kartel mereka. Sementara Laura sendiri hanya bisa diam memalingkan muka saat mayat Kamara ditembak lagi beberapa kali. Setelah selesai, Laura diantar kembali ke perayaan kemenangan Miss Bala. Di perjalanan, Laura diberi arahan agar nantinya ia menggoda seorang jenderal bernama Don untuk diajaknya tidur bersama. Kemudian ketika di kamar, Laura akan ditelepon agar Lino bisa memastikan keadaannya. Sekali lagi, Laura tidak bisa berbuat apa-apa selain menjalankan apa yang diperintahkan olehnya. Ketika sampai di tujuan, Laura diajak masuk sekaligus dikenalkan dengan jenderal yang menjadi targetnya. Setelah berkenalan, ia pun pergi ke mejanya dan ia mendapatkan perhatian serta ucapan selamat dari para tamu yang hadir. Saat duduk di mejanya, Laura melihat dirinya menjadi sorotan utama di salah satu surat kabar. Namun satu hal yang membuatnya kaget, ternyata mobil yang ia bawa ke depan kantor polisi waktu itu berisi 3 mayat yang salah satunya adalah sahabatnya yang telah terbunuh. Dan Lino berarti selama ini sudah membohonginya. Namun kali ini sudah terlibat jauh dan bingung dengan apa yang harus akan dia lakukan. Akhirnya ia melanjutkan misinya untuk menemui jenderal yang telah menunggunya di dalam kamar. Sampainya di kamar, Laura langsung menghubungkan teleponnya yang tersambung kepada Lino. Saat jenderal itu akan meniduri Laura, Laura berbisik bahwa Lino sedang mengawasi mereka berdua lewat telepon. Saat itu juga sang jenderal segera mengabari ajudannya untuk bersiap siaga dan menyuruh Laura untuk tidur di atas ranjang bersama ajudannya. Setelah semua berada di posisi, setelah suara tembakan telah berhenti, Laura melihat Lino memasuki ruangan dan memalsukan identitasnya dengan memakaikan topi kepada mayat yang ada di sana. Kemudian, Laura dilaporkan kepada pihak keamanan, lalu ditangkap dan dihajar. Sebelum akhirnya ia pun dibawa menghadiri konferensi pers. Di sana Laura bersama dengan anak buah Lino dinyatakan menjadi pelaku dari pembunuhan para anggota polisi yang akhir-akhir ini terjadi. Mendengar kenyataan tersebut, Laura tak berhenti-hentinya menangis setelah konferensi diadakan.
Namanya terkenal di segala berita dan akhirnya Laura ditangkap oleh kepolisian setempat. Dan dibawa menggunakan mobil polisi, ia kini telah dikenal sebagai Miss Bala California, tapi sebagai perwakilan Meksiko yang memalukan. Beberapa saat di mobil polisi, tiba-tiba Laura diturunkan di tengah jalan begitu saja. Sampai akhirnya, ia pun menceritakan kisahnya hingga film ini dibuat. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini dan ingin mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk tinggalkan like dan komennya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.